Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saiful Mustafa di channel SMR Cherry. Apakah sobat manah ada yang pernah bermain panahan? Atau ada di antara teman-teman yang ingin sekali mengajarkan panahan kepada anak-anaknya, tapi belum punya alatnya? Nah, di video ini saya akan bongkar rahasia cara membuat busur dengan alat-alat dan bahan yang mudah sekali teman-teman dapatkan. Oke, jika tertarik silahkan simak video ini sampai selesai karena saya akan bongkar semuanya dalam video ini. Selamat menyimak. Langkah pertama kita cari bahan. Saya di sini menggunakan pipa merek Ruchika setengah inch. Lalu kita tandai sepanjang 50 cm. Oke, satu bagian panjangnya 50 cm, lalu kita potong per 50 cm itu. Memotongnya bisa menggunakan gunting seperti ini, atau menggunakan gergaji besi juga bisa. Oke, setelah terpotong, lalu kita masuk ke tahap kedua, menyiapkan bahan yang lainnya, yaitu pipa Ruchika juga, namun ukuran 3/4 inch. Kali ini kita tandai sepanjang 22 cm. Ini bahan untuk bagian penyambung di tengahnya. Oke, potong lagi seperti biasa. Nah, kalau sudah siap, jadi ada dua bahan. Ada lem sepanjang 50 cm dan bagian handle sepanjang 22 cm. Kita amplas dulu sampai mereknya hilang. Nah, selanjutnya ini adalah cetakan yang saya buat dari kayu seadanya untuk mencetak bahan busur ini. Oke, kita langsung aja ke proses pencetakannya. Baik, kita masuk ke proses mencetak busur. Di sini saya menggunakan kompor gunung. Pakai kompor dapur biasa juga bisa ya. Oke, gunakan bambu seperti itu di bagian ujung supaya tidak panas dan supaya semua bagian paralon tersebut bisa kena api. Nah, mudah sekali cara memanaskannya seperti ini, pelan-pelan. Ini videonya saya percepat saja karena lumayan lama. Kurang lebih proses pemanasan ini antara 5-7 menit tergantung konsistensi kita. Baik, intinya di sini panaskan sampai semua bagian dari ujung ke ujung itu lembek ya. Kalau misalkan ada bagian tertentu yang masih keras, itu belum siap untuk dicetak. Baik, ini saya rasa sudah cukup lembek semuanya. Lalu kita masukkan aja ke cetakan. Oke, barangkali ada yang penasaran bagaimana cara membuat cetakan busur ini. Mungkin nanti di lain video saya akan coba praktekkan cara membuat cetakannya. Oke, ini saya kunci cetakannya, lalu diamkan sekitar 3-5 menit supaya mengeras kembali. Nah, kalau sudah 3 menit kita buka lagi, ini sudah keras lagi dan kita lihat hasilnya menjadi seperti ini, pipih dan melengkung. Oke, ini baru satu bagian ya. Nah, lalu kita ulangi lagi prosesnya supaya mendapat bagian yang kedua. Sama persis caranya. Kalau mau bikin satu busur, kita perlu dua bagian ini ya. Baik, jadi dua bagian ini hanya untuk satu unit busur, nanti kita akan sambungkan. Nah, ini hasil cetakan yang kedua seperti ini. Kurang lebih bentuknya harus sama, kalau berbeda harus diulang. Lanjut kita pembentukan siah. Oke, siah ini adalah bagian busur yang ujung itu tempat untuk mengaitkan tali. Nah, di sini karena masih bolong, saya akan merapatkannya dan memberi isian dengan kertas ya. Kertas yang saya pakai ini kertas duplek atau kertas yang agak tebal. Jadi caranya kita panaskan lagi bagian ujung ini sampai bisa
dengan mudah memasukkan kertas. Nah, kita masukkan aja kertasnya seperti itu. Ukuran kertasnya kurang lebih 2,5 cm ya, panjangnya 5 cm. Lalu kita jepit seperti ini supaya menjadi rapat dan rata ya. Baik, setelah ditunggu beberapa menit kita buka lagi dan ini sudah keras kembali dan siap untuk dibentuk menjadi siah atau tempat untuk mengaitkan tali. Baik, lakukan hal yang sama untuk bagian yang kedua. Baik, ini perbedaan sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau sudah, kita mulai bentuk dengan pola seperti ini. Pertama, bentuk seperti segitiga, lalu kita gergaji, kita buang bagian yang tidak akan kepakainya. Nah, sebelum masuk ke pemotongan yang kedua, kita keraskan dulu menggunakan lem Korea supaya tidak membuka. Lalu kita potong lagi bagian yang sampingnya, lalu kita kasih lem lagi supaya keras dan tidak membelah. Nah, kalau sudah seperti ini, lakukan lagi untuk bagian yang kedua sama persis. Lalu kita lanjutkan lagi pengerjaannya, kita amplas dulu hasil gergajian tadi supaya licin dan tidak runcing ya. Nah, lalu kita tandai lagi untuk bentuk yang kedua. Nah, kali ini kita akan bikin celah seperti itu. Lalu kita gergaji lagi seperti biasa. Silakan gunakan alat-alat yang ada, yang teman-teman miliki. Yang penting hasilnya kurang lebih sama seperti ini. Baik, ini dia hasilnya, masih kasar. Lalu selanjutnya kita akan kikir atau bisa menggunakan kikir kalau tidak ada amplas. Kita kikir setiap sudut-sudut yang runcing supaya aman ke tali ya. Nah, kurang lebih hasilnya harus seperti ini. Oke, ini cukup bagus. Dan ini dia hasilnya untuk kedua bagian, sudah cukup ya. Nah, selanjutnya kita urus di bagian bawah. Bagian bawah ini jangan biarkan bolong seperti itu ya. Kita akan tutup dengan menggunakan spons hitam seperti ini. Bagian ini hanya opsional saja, boleh untuk tidak dilakukan juga. Baik, jadi ini spons hitamnya kita masukkan, lalu kita kasih lem supaya dia tertahan di situ. Setelah itu kita masukkan serbuk kayu ya untuk menutup bagian luarnya. Sekali lagi, ini benar-benar hanya opsional saja, fungsinya hanya untuk merapikan saja, tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Nah, yang paling penting itu yang harus dilakukan adalah merapihkan bagian ujung. Di sini saya menggunakan gerinda modifikasi seperti ini. Ini saya gunakan untuk merapihkan bagian ujung supaya jangan melebar ya. Bagian ujung ini harus mengecil. Kalau bisa agak tirus sedikit supaya nanti sambungannya mudah untuk dibuka. Hasilnya seperti ini. Nah, kita akan masuk ke bagian selanjutnya, proses penyambungan. Nah, namun sebelumnya kita akan masukkan dulu kertas ya. Kita akan pasang kertas di bagian ujung ini.
Fungsi kertas ini untuk membuat sambungannya nanti longgar atau bisa dibongkar pasang. Kalau tidak pakai kertas seperti ini, dijamin sambungannya sesak, susah untuk dibongkar pasang. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses penyambungan atau assembling. Nah, di sini saya menggunakan mal penyambungan dari aluminium seperti ini. Ini opsional saja, tanpa cetakan itu pun sebenarnya bisa dilakukan. Asal hati-hati dan benar-benar teliti keseimbangan. Baik, kita langsung saja nyalakan kompornya, lalu kita panaskan bagian pipa yang kedua. Pipa yang ukuran 3/4 inch ya, panjang 22 cm. Ini bagian tengah. Panaskan dulu satu bagian sampai lembek, sampai mudah untuk memasukkan lem tadi. Nah, kita masukkan aja seperti ini. Baik, lalu kita panaskan lagi bagian keduanya. Sampai mudah masuk lagi seperti tadi. Baik, kita masukkan ya. Saat memasukkan yang kedua ini kita harus pastikan lurus dan sejajar dengan yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita panaskan bagian tengah supaya nanti otomatis terbentuk. Nah, kalau sudah lembek bagian tengah kita masukkan ke cetakan. Nah, bagian titik tengah busur dengan titik tengah cetakan kita paskan. Lalu kita diamkan sekitar 3 menit supaya mengeras kembali, dan ini dia hasilnya. Sudah jadi ya busurnya. Oke, sudah mulai terbentuk ya. Nah, ini dia talinya. Nanti untuk cara membuat tali saya jelaskan dalam video khusus. Ini bagian mengecek keseimbangan, kita ukur ya jarak di dua titik yang sama, kurang lebih harus sama jaraknya. Kalau sudah pas, bagus, kita bongkar lalu kita cabut ya. Nah, baru kita lepas si kertas ini. Nanti hasilnya harus longgar. Baik, kita cek. Oke, sekarang bisa dibuka tutup dengan gampang ya. Baik, ini sudah jadi satu unit busur. Saatnya kita masuk ke proses pewarnaan. Baik, sebelum diwarnai, ini wajib sekali kita harus diamplas dulu supaya cat bisa menempel dengan baik dan kuat ya. Baik, saya kasih sumpel seperti ini ya supaya tidak menempel. Nah, ini untuk proses pengecetan silahkan sesuai kreasi dan sesuai selera saja ya. Misal saya kasih dasar seperti ini, lalu saya kasih warna biru metalik. Ini untuk bagian pegangan. Nah, kita diamkan saja sampai benar-benar kering, kurang lebih 10 menit. Lalu kita proses bagian limsnya. Sama ya, kita harus amplas juga ini semua bagian yang akan kita warnai. Kalau tidak diamplas seperti ini, dijamin cat yang kita semprotkan mudah sekali terkelupas. Oke, amplas yang saya gunakan di sini amplas yang halus ya, kurang lebih 240 grit. Nah, untuk pewarnaan yang pertama saya kasih warna dasar juga seperti biasa, warna silver ini. Nah, lalu saya sudah menyiapkan tulisan di sini, tulisan yang umum ya, Archery, supaya busur kita terlihat ada mereknya. Baik, tulisan ini saya akan tempelkan di warna dasar ini. Lalu nanti akan ditimpa lagi dengan warna lainnya. Nah, untuk tulisan sendiri teman-teman bisa bikin dengan mudah ya, dengan stiker atau label nama, atau sesuai kreasi masing-masing lah. Nah, bagian ujung ini kita tutup lagi sedikit supaya tidak terkena
cat. Oke, lalu siap kita warnai bagian ujung. Saya variasikan dengan warna hitam seperti biasa. Ini warna kesukaan saya seperti ini. Oke, diamkan dulu sekitar 10 menit sebelum masuk ke cat yang berikutnya. Nah, kurang lebih ini sudah siap kita warnai dengan warna akhir. Baik, saatnya kita semprot dengan warna akhir, yaitu warna biru metalik. Oke, seperti ini proses pewarnaannya. Untuk warna dan variasinya silahkan teman-teman bisa bereksperimen sesuai selera masing-masing. Baik, kita tunggu saja sampai kering. Sambil menunggu, kita persiapkan untuk bahan handle-nya. Ini saya jemur di tempat yang lebih panas supaya cepat kering. Nah, kita akan lanjut untuk memproses bagian pegangan. Di sini bagian pegangan akan kita lapisi dengan bahan kulit seperti ini. Siapkan saja kulitnya kurang lebih panjang 11 cm kali lebar 7,5 cm ya. Lalu kita tandai per 1 cm untuk tanda jarum ya. Oke, jarak antara titiknya adalah 1 cm. Oke, seperti itu. Nah, lalu siap kita untuk menjahit. Silahkan gunakan jarum besar seperti ini, jarum ukuran 10 cm kurang lebih. Kita jahit aja seperti menjahit baju biasa ya. Ini sulaman-sulaman yang sangat umum sekali. Dijamin teman-teman bisa mengikutinya. Oke, saya percepat saja prosesnya. Nah, ini hasil jahitannya kurang lebih seperti ini. Lalu kita keraskan dulu menggunakan lem Korea di bagian ujung jahitan supaya tidak membuka kembali. Lalu kita potong sisa benangnya. Nah, selanjutnya kita belajar cara membuat tali busur. Ini bahan dari tali paracord ya. Tali ini bisa teman-teman beli atau teman-teman cari di toko-toko bukan toko bangunan, toko outdoor ya, toko alat-alat gunung seperti itu. Atau cari online juga sangat banyak yang menjual. Nah, untuk membuat talinya, ini saya ajarkan cara yang termudah saja. Jadi bikin loop seperti ini. Ikat dengan benang nilon ukuran 12 ya. Oke, ya, intinya bikin loop seperti ini, lalu bikin tali sesuai ukuran busur yang kita miliki ya. Kali ini busurnya panjangnya kurang lebih 90 cm. Nah, ini kurang lebih sesuai panjangnya. Lalu kita ikat lagi. Untuk cara pembuatan tali akan saya jelaskan juga dalam video khusus cara membuat tali busur. Kawan-kawan nanti bisa simak di channel ini juga. Di sini saya hanya menunjukkan secara sekilas saja. Baik, kita potong saja untuk tali sisanya. Lalu
jangan lupa untuk dibakar ujungnya supaya tidak membuka. Nah, tali sudah jadi dan busur kita sudah siap. Saatnya kita finishing, yaitu mencabut stiker yang tadi kita pasang. Nah, buang dulu kertas bagian bawah karena ini sudah tidak diperlukan. Nah, ini bagian nama yang kita semprot tadi. Oke, dengan warna dasar silver seperti itu. Nah, akhirnya busur kita sudah jadi dan sudah siap kita rakit. Lalu kita pasang talinya. Cara memasang tali kurang lebih seperti ini. Masukkan dulu satu ujung, lalu kaitkan ujung lainnya. Nah, menggunakan teknik dua kaki seperti ini. Oke, dan ini dia hasilnya, busur paralon atau busur PVC yang bisa teman-teman buat di rumah dengan bahan yang mudah sekali teman-teman dapatkan di toko bangunan terdekat. Oke, sekian dari saya. Jika ada hal-hal yang tidak jelas atau ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Terima kasih sudah menonton. Selamat jumpa di video saya berikutnya.